Halo teman-teman, selamat malam dan selamat datang di channel Sinau Merah Putih. Kali ini saya sebagai narator akan menemani teman-teman sekalian dengan membawakan sebuah cerita tragis yang kebetulan dialami oleh saudara dekat saya sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Mr. W. Dan di sini saya adalah pembawa cerita atau narator yang akan membawakan cerita-cerita horor di channel Sinau Merah Putih. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini adalah tentang seorang laki-laki yang berinisial N. N ini mengalami kisah tragis, di mana beliau ini meninggalnya tenggelam dan tidak ditemukan selama 5 hari. Nah, kisah tenggelam ini bermula ketika si Mr. N ini bekerja sebagai pengangkut kayu. Sebelum kita mulai cerita tenggelamnya, kita bisa flashback lebih jauh lagi, sedikit lebih jauh. Si Mr. N ini menikah dengan Mr. R, atau si Mr. N ini sudah menikah dengan seseorang yang berinisial R, dan keduanya ini kemudian dikaruniai seorang putri. Mungkin bisa kita panggil putrinya dengan T. Setelah tidak lama si Mr. N dan Miss R ini menikah, kemudian keduanya tertimpa musibah dan dimana keduanya ini harus berpisah. Nah, kebetulan anak dari Mr. N dan Mr. N ini, si T, lebih memilih ikut ayahnya atau si Mr. N ini. Dan anaknya ini tinggal bersama Mr. N dan ibunya Mr. N atau nenek dari si T. Oke, kita masuk ke cerita bagaimana si Mr. N ini bisa tenggelam. Dan ada satu lagi fun fact. Mr. N ini tenggelam di sungai di belakang saya ini. Jadi di belakang saya syuting ini ada sungai, di mana sungai inilah tempat si Mr. N ini tenggelam. Si Mr. N ini bekerja sebagai seorang pengangkut kayu, bisa dibilang seorang kuli ya. Dan tempat kerja Mr. N ini kebetulan dekat dengan sungai. Dan biasanya memang pekerja-pekerja atau teman-teman Mr. N ini setelah lelah atau letih bekerja, mereka-mereka tuh sering mandi di sungai ini. Tetapi untuk hari itu sungai dalam keadaan banjir. Jadi teman-teman Mr. N ini tentu tidak mau mandi di sungai karena sungainya dalam keadaan banjir dan berbahaya. Tetapi anehnya si Mr. N ini mengajak teman-temannya untuk mandi di sungai. Dia mengatakan bahwa sungainya tidak apa-apa untuk dijadikan tempat pemandian karena masih dalam batas wajar ketinggian airnya. Tentu teman-teman Mr. N ini menolak dan melarang Mr. N untuk mandi di sungai karena sangat berbahaya. Nah, setelah teman-temannya Mr. N ini meninggalkan Mr. N sendirian, mereka tiba-tiba mendengar suara benda jatuh ke air. Ya, kalian pasti tahu bagaimana kalau sebuah benda jatuh ke air. Nah, tentu teman-temannya Mr. N ini kaget sekali karena suaranya sangat keras seperti suatu benda yang sangat besar. Nah, tentu mereka khawatir bahwa yang jatuh ini Mr. N. Jadi teman-teman Mr. N ini datang untuk melihat atau mereka mengecek dari mana sumber suara itu. Dan lebih kagetnya lagi ternyata mereka melihat Mr. N ini terjun ke sungai. Jadi saat Mr. N ini terjun, dia itu masih sempat muncul ke permukaan untuk 2 kali atau mungkin beberapa kali sebelum akhirnya menghilang. Dan teman-teman Mr. N ini sempat mengejar mengikuti arah aliran sungai sebelum akhirnya Mr. N ini sebelum akhirnya teman-teman Mr. N ini kehilangan jejak karena si Mr. N ini sudah tidak muncul lagi ke permukaan. Nah, setelah beberapa saat, teman-teman Mr. N ini mulai kebingungan. Akhirnya mereka menghubungi keluarga. Mereka mengabarkan bahwa si Mr. N ini terjebur ke sungai atau tenggelam. Nah, dari situlah dimulai usaha pencarian si Mr. N ini. Di hari pertama pencarian, karena Mr. N ini tenggelamnya bisa dibilang siang ya, jam 10, 11 atau
mungkin jam 12, dimulailah usaha pencarian ini. Tentu sebagai orang-orang yang berasal dari kampung, usaha yang dilakukan pertama adalah, ya tentu sekali, memanggil paranormal. Pihak keluarga ini mendatangkan seorang paranormal, dan paranormal ini tentulah minta seperti biasa, minta sesajen, dan sesajennya ini ada berupa telur bebek, bunga 7 rupa, dan ada lagi seperti ayam ya, daging-daging ayam. Kemudian dilakukanlah ritual-ritual, ya mungkin agar penunggu sungainya mau mengembalikan Mr. N. Nah, tapi ternyata ritual-ritual yang dilakukan di hari pertama itu gagal. Bahkan sampai malam tiba, ini masyarakat ini masih melakukan pencarian karena tim SAR itu belum datang. Di hari pertama Mr. N menghilang ini, tim SAR itu belum datang. Tim SAR itu datang di hari kedua. Nah, di malam hari, di hari pertama ini, keluarga dari Mr. N maupun masyarakat sekitar tuh mencari Mr. N. Mereka berdiri di jembatan-jembatan di pinggir-pinggir sungai. Dan mereka juga membawa diesel atau pembangkit listrik yang kalian biasanya bisa lihat di acara-acara yang ada pernikahan mungkin. Dan keluarga Mr. N ini tentu mereka sangat menginginkan Mr. N ini cepat ditemukan. Jadi setiap malam, mulai dari hari pertama sampai hari keempat, banyak sekali orang-orang berdiri di jembatan, di pinggir-pinggir sungai dengan memakai senter, bahkan sampai ada yang membawa pembangkit listrik. Ini bertujuan agar ketika mayat Mr. N mengambang itu bisa langsung dikenali atau langsung ditemukan. Tapi sayangnya mayat Mr. N ini harus hilang selama 5 hari. Di hari kedua juga sama. Di hari kedua dan ketiga ini keluarga melakukan hal yang sama atau serupa ya. Mereka kali ini mengundang, bisa dibilang, paranormal lain, atau mungkin lebih tepatnya anak indigo. Karena saat itu keluarga ini datang ke rumah anak indigo ini untuk meminta bantuan, untuk melihat apakah mayat Mr. ini ada di mana, ataukah nyangkut di dasar sungai. Karena saat dilakukan penelusuran atau penyisiran oleh tim SAR di hari kedua, itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Tim SAR itu menyisir dari tempat tenggelamnya si Mr. N ini sampai ke arah selatan mengikuti arus sungai. Tetap dari hari kedua sampai hari kelima ini tidak ditemukan. Akhirnya keluarga juga mungkin frustasi. Akhirnya di hari-hari tersebut keluarga tetap mencari yang namanya paranormal. Mereka harus membeli tentu ayam, telur bebek, kembang 7 rupa, dan hal-hal lain seperti itu. Bahkan di hari ketiga, paranormal yang diundang itu mengatakan bahwa jasad Mr. N ini tersangkut di sebuah jembatan yang sudah runtuh. Nah, akhirnya keluarga ini berbondong-bondong, bahkan membawa alat pembangkit listrik dan membawa lampu-lampu besar untuk menerangi jembatan yang sudah runtuh ini. Dan kegiatan ini tentu menarik perhatian warga sekitar. Dan ada beberapa warga sekitar yang sangat baik dan rela membantu. Mereka tuh sampai menceburkan diri ke sungai dan ikut menyisir sungai. Padahal itu di malam hari, sekitar pukul 8 atau 9. Tapi hasilnya tetap nihil. Jadi pencarian di hari kedua sampai hari kelima ini, jasad Mr. N tetap tidak ditemukan. Hingga pada hari kelima pagi, ada salah satu keluarga dari Mr. N, atau lebih tepatnya suami dari kakak Mr. N ini, datang ke pemuka agama setempat, atau bisa dibilang kiai ya. Si kakak Mr. N ini atau kakak iparnya itu datang ke kiai minta tolong didoakan agar mayat adik ipar saya cepat ditemukan. Nah, akhirnya si kiai ini eh, menyempatkan diri untuk datang ke tempat si Mr. N ini tenggelam. Kiai ini datang turun ke bawah sungai dengan membawa secari kertas kecil yang mungkin ditulisi doa-doa dalam bahasa Arab. Saya juga tidak melihat isi doanya. Setelah itu si kiai ini membuang kertas tadi ke sungai dan melakukan doa bersama.
dengan masyarakat, tentu masyarakat yang melihat ya di sekitar situ. Dan tidak lama setelah itu, siangnya jasad Mr. N ini ditemukan mengambang. Jasad Mr. N ini ditemukan mengambang di sekitar jembatan gantung ke arah selatan dari sungai di belakang saya ini. Dan sayang sekali kondisi jasadnya setelah ditemukan ini sudah membesar atau mengembang dan berwarna putih layaknya orang tenggelam seperti biasanya. Dan ada hal unik, sebelum Mr. N ini ditemukan, mantan istrinya Mr. N ini atau si Miss R ini sempat ingin membawa anak dari Mr. N ini untuk pulang bersama dia, karena kan si Mr. N ini sudah dinyatakan hilang atau bahkan mungkin meninggal, karena jasadnya meskipun belum ditemukan, beliau sudah tenggelam selama 5 hari. Nah, si Miss R ini berniat untuk mengambil anak hasil perkawinan dengan Mr. N. Tetapi kata Miss R ini, dia didatangi oleh Mr. N. Jadi dia didatangi oleh Mr. N. Mr. N ini berpesan, tolong anaknya jangan diambil, biarkan anaknya itu menemani ibunya atau si nenek, karena si nenek ini sudah sendirian, kan si Mr. N ini sudah meninggal. Itu akhirnya yang membuat Miss R ini berubah pikiran. Jadi sebelum jasad Mr. N ditemukan, si Miss R ini sempat didatangi oleh Mr. N dan dipesani agar anaknya tidak diambil dan dibiarkan tinggal bersama neneknya. Nah, setelah itu besoknya barulah jasad si Mr. N ini ditemukan. Meskipun keluarga sempat meragukan ya bahwa jasadnya itu benar-benar Mr. N atau bukan, karena memang kondisi jasadnya itu sudah putih dan mengembang sangat-sangat besar. Sementara badan si Mr. N ini bisa dibilang tidak terlalu besar ya, kurus dan kulitnya berwarna hitam. Tetapi akhirnya karena tidak ada korban tenggelam lainnya, maka jasad yang ditemukan ini dibawa pulang dan kemudian dikuburkan dengan layak. Dan begitulah cerita tragis yang dialami oleh saudara saya. Dan Mr. N ini rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah saya atau bergandengan. Rumah Mr. N ini menempel dengan rumah saya. Jadi ini cerita based on true story atau ini cerita real, nyata, yang bahkan saya sempat ikut dalam pencarian di malam-malam hari. Kami berdiri di jembatan-jembatan, di pinggir-pinggir sungai, membawa senter dan alat penerangan lainnya, hanya untuk mencari jasad Mr. N ini yang susah sekali ditemukan. Hanya bisa ditemukan di hari kelima saat jasadnya sudah mengembang dan sudah berwarna putih. Oke, sekian cerita horor dari saya. Terima kasih. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe. Karena ini adalah video pertama, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dan hal yang kurang mengena di hati. Dan mungkin kalau video ini bisa mencapai 1000 like atau bahkan ada yang komen, kami akan melakukan syuting di belakang. Di belakang ini adalah sungai, yang dikatakan bahwa sungai ini sungai angker dan ada penunggunya. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana kondisi sungai yang dirumorkan angker, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Setelah like mencapai 1000, kami akan melakukan syuting di belakang. Oke, terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa lagi. Dadah, salam horor.